Inilah fakta sebenarnya soal ruang rahasia yang diviralkan wanita. Inilah fakta sebenarnya soal ruang rahasia yang diviralkan wanita diduga ART Ferdy Sambo. Video berdurasi 3 menit 29 detik yang menampilkan sosok wanita dengan narasi pembantu rumah tangga PC atau Susi ART buka suara mendadak viral di media sosial. Terlebih wanita yang mengaku asisten rumah tangga Ferdy Sambo atau Putri Cendrawati itu membuat heboh warganet setelah memberikan pernyataan soal pintu rahasia di rumah Ferdy Sambo. Majikannya tersebut, wanita dalam video itu menyebutkan, Brigadir Yosua sebelum ditembak tubuhnya diikat terlebih dahulu oleh Ferdy Sambo. Ia juga mengatakan tolong dibuka pintu itu, pintu rahasia di rumah Ferdy Sambo. Media sosial dihebohkan dengan munculnya video wanita yang diduga asisten rumah tangga ART. Keluarga Ferdy Sambo bernama Susi, yang mengungkap skandal mengejutkan. Berikut jawaban Polri. Dalam video tersebut muncul narasi bahwa Brigadir J sempat disiksa di dalam ruang rahasia di rumah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Wanita itu juga mengatakan, di balik pintu rahasia itu adalah tempat Brigadir J disiksa. Di dalam pintu rahasia itu dibuka. Di dalamnya ada goa banyak. Laki-laki, polisi, semua yang dibunuh, yang diambil organ tubuhnya semua dijadikan patung di dalam. Ujar wanita itu dalam videonya. Wanita dalam video itu juga meminta agar pintu rahasia rumah Sambo itu dibuka. Tolong dibuka itu pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Yosua. Itu ada pintu rahasia, kuncinya ada di lemari sebelah. Yang tempat Yosua disiksa, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Brigadir J meninggal dunia di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta, tanggal 8 Juli tahun 2022. 5 tersangka telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, termasuk Ferdy Sambo dan Baradae. Tim khusus Tim Sus Polri memeriksa tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, alias Brigadir J dengan alat lie detector alias pendeteksi kebohongan. Sejauh ini, sudah 3 tersangka yang diperiksa dengan alat tersebut. Ketiganya yakni Barada Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Riki Rizal RR, dan Kuat Ma'ruf KM. Iya betul, namanya uji poligraf. Kemarin yang diperiksa RR dan KM. Baradae sudah duluan sebelum tersangka lainnya, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, tanggal 6 September tahun 2022. Andi menyebut pemeriksaan menggunakan alat tersebut dilakukan untuk menguji kejujuran para tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Hanya untuk menguji tingkat kejujuran tersangka dalam memberikan keterangan, ucapnya. Lebih lanjut, Andi mengungkapkan pemeriksaan dengan lie detector akan dilakukan kepada seluruh tersangka. Artinya, 2 tersangka lain yakni Irjen Ferdy Sambo dan sang istri, Putri Candrawati, yang selanjutnya akan diperiksa menggunakan lie detector. Ia semuanya tersangka diperiksa, jadwalnya sampai hari Rabu, ungkapnya. Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dan Komnas Perempuan satu suara soal adanya dugaan pelecehan seksual pada Putri Candrawati oleh Brigadir J. Bahkan, dalam keterangan terbarunya, Komnas Perempuan menyebut bentuk pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J pada Putri Candrawati di Magelang, Jawa Tengah, adalah ruda paksa. Dugaan pelecehan seksual pada Putri Candrawati ini kembali mencuat usai rekonstruksi kasus tewasnya Brigadir J selesai digelar pada Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Diketahui isu pelecehan seksual terhadap istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Kenrati,
kembali mencuat setelah sebelumnya laporan tersebut dihentikan Polri karena tak ditemukan unsur pidana. Komnas HAM bahkan meminta polisi untuk menindaklanjuti temuan mereka tersebut soal dugaan pelecehan seksual. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyarankan polisi mendatangkan ahli-ahli tertentu untuk mendalami kebenaran dan keterangan para saksi dan tersangka dalam kasus Brigadir J. Bahkan jika diperlukan, menurut Ahmad Taufan Damanik, Polri bisa menggunakan lie detektor atau alat tes uji kebohongan. Kalau perlu pakai lie detektor segala macam. Justru rekomendasi kami itu, menelusuri isu pelecehan seks ingin mencari kebenaran sesungguhnya, kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Jumat tanggal 2 September tahun 2022. Media sosial dihebohkan dengan munculnya video wanita yang diduga asisten rumah tangga ART keluarga Ferdi Sambo bernama Susi, yang mengungkap skandal mengejutkan. Berikut jawaban Polri. Dalam video tersebut muncul narasi bahwa Brigadir J sempat disiksa di dalam ruang rahasia di rumah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Wanita itu juga mengatakan, di balik pintu rahasia itu adalah tempat Brigadir J disiksa. Di dalam pintu rahasia itu dibuka. Di dalamnya ada goa banyak. Laki-laki, polisi, semua yang dibunuh yang diambil organ tubuhnya semua dijadikan patung di dalam. Ujar wanita itu dalam videonya. Wanita dalam video itu juga meminta agar pintu rahasia rumah Sambo itu dibuka. Tolong dibuka itu pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Yosua. Itu ada pintu rahasia kuncinya ada di lemari sebelah. Yang tempat Yosua disiksa, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Brigadir J meninggal dunia di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, Jakarta, tanggal 8 Juli tahun 2022. 5 tersangka telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, termasuk Ferdi Sambo dan Baradae. Tim khusus Tim Sus Polri memeriksa tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, alias Brigadir J dengan alat lie detektor alias pendeteksi kebohongan. Sejauh ini, sudah 3 tersangka yang diperiksa dengan alat tersebut. Ketiganya yakni Barada Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Riki Rizal RR, dan Kuat Ma'ruf KM. Iya betul, namanya uji poligraf. Kemarin yang diperiksa RR dan KM. Baradae sudah duluan sebelum tersangka lainnya, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian saat dikonfirmasi wartawan. Selasa tanggal 6 September tahun 2022. Andi menyebut pemeriksaan menggunakan alat tersebut dilakukan untuk menguji kejujuran para tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Hanya untuk menguji tingkat kejujuran tersangka dalam memberikan keterangan, ucapnya. Lebih lanjut, Andi mengungkapkan pemeriksaan dengan lie detektor akan dilakukan kepada seluruh tersangka. Artinya, 2 tersangka lain yakni Irjen Ferdi Sambo dan sang istri, Putri Chandrawati yang selanjutnya akan diperiksa menggunakan lie detektor. Ia semuanya tersangka diperiksa, jadwalnya sampai hari Rabu, ungkapnya. Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dan Komnas Perempuan satu suara soal adanya dugaan pelecehan seksual pada Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Bahkan, dalam keterangan terbarunya, Komnas Perempuan menyebut bentuk pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J pada Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah, adalah ruda paksa. Dugaan pelecehan seksual pada Putri Chandrawati ini kembali mencuat usai rekonstruksi kasus tewasnya Brigadir J selesai digelar pada Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Diketahui isu pelecehan seksual terhadap istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, Putri Kenrati, kembali mencuat setelah sebelumnya laporan tersebut dihentikan Polri karena tak ditemukan unsur pidana.
Komnas HAM bahkan meminta polisi untuk menindaklanjuti temuan mereka tersebut soal dugaan pelecehan seksual. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyarankan polisi mendatangkan ahli-ahli tertentu untuk mendalami kebenaran dan keterangan para saksi dan tersangka dalam kasus Brigadir J. Bahkan jika diperlukan, menurut Ahmad Taufan Damanik, Polri bisa menggunakan lie detektor atau alat tes uji kebohongan. Kalau perlu pakai lie detektor segala macam. Justru rekomendasi kami itu, menelusuri isu pelecehan seks ingin mencari kebenaran sesungguhnya. Kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Jumat tanggal 2 September tahun